Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai portofolio pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pembimbing Ibu Dr. DRA Matilda Susanti, MSI. Pada portofolio ini terdapat daftar isi, yaitu yang pertama identitas mahasiswa, 2 identitas sekolah, ketiga karakteristik peserta didik, keempat laporan perayaan akhir perkuliahan, kelima pameran perayaan akhir perkuliahan, keenam produk pameran. Portofolio ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut anggota kelompok kami, yang pertama Anissa Kusmo Kotimah, 2 Arina Firdaningrum, 3 Bagus Prasetyo Nugroho, 4 Dia Fitriana, 5 Hariska Yuliana Setiaputri. Kami melakukan kegiatan observasi di SD Negeri Bangrejo 1 yang terletak di Jalan Walter Mohin Sidi 36, Yogyakarta, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik siswa adalah bagian-bagian pengalaman siswa yang berpengaruh pada keefektifan proses belajar. Menurut Ardana dalam Septianti 2020, lebih jelas mengatakan bahwa karakteristik siswa adalah salah satu variabel dalam domain desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh siswa termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka, seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Portofolio ini memuat 3 tugas yang berhubungan dengan penanganan peserta didik di sekolah dasar, yaitu yang pertama laporan perayaan akhir perkuliahan, yang kedua pameran perayaan akhir perkuliahan, dan yang ketiga produk pameran berupa video. Pada bagian laporan perayaan akhir perkuliahan akan disampaikan oleh Saudara Arina. Yang selanjutnya terkait laporan perayaan akhir perkuliahan. Berikut ini adalah laporan yang telah kami susun dengan judul Pameran Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Peserta didik pada umumnya perlu mendapat suatu bimbingan selain dari orang tua, yaitu pihak sekolah, guna membentuk karakter peserta didik. Namun, individu satu dengan individu lain tentu memiliki bermacam-macam karakteristik masing-masing. Setiap individu adalah unik, artinya setiap individu memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Pendidik hendaknya mampu memahami perbedaan karakter masing-masing anak didiknya. Selama pelaksanaan PPL 1 di SD Negeri Bangrejo 1, melalui kegiatan observasi, asistensi, dan praktik mengajar terbimbing, kelompok kami menemukan salah satu peserta didik kelas 1A yang dirasa unik bagi kami. Peserta didik tersebut selalu ceria di kelas. Dia termasuk anak yang aktif, cerdas, dan kritis, namun memiliki perilaku yang kurang baik di kelas, yaitu suka membuli temannya dengan ejekan atau main tangan. Berdasarkan keterangan dari guru kelas 1A, peserta didik memiliki perilaku tersebut karena adanya pengaruh lingkungan tempat tinggalnya. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik tersebut suka asyik sendiri di kelas seperti menari-nari, bermain sendiri, dan mengobrol dengan temannya. Berdasarkan kasus tersebut, maka kelompok kami berinisiatif untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perilaku peserta didik tersebut
Salah satunya melalui pembelajaran menggunakan model PBL yang melibatkan aktivitas kinestetik setelah didik di kelas. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain hasil asesmen yang didesain. Yang kedua, bagaimana asesmen profil peserta didik yang ditangani. Yang ketiga, bagaimana modul ajar yang dibuat sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Yang keempat, bagaimana output yang terjadi di lapangan. 5. Hal apa yang dipelajari dari observasi. 6. Tips apa yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan hasil observasi. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui desain hasil asesmen yang didesain. 2. Untuk mengetahui profil peserta didik yang ditangani. 3. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik sesuai dengan modul ajar. 4. Untuk mengetahui output yang terjadi di lapangan di SD Negeri Bangirejo 1. 5. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu dipelajari dari rangkaian proses tersebut. 6. Untuk mengetahui tips-tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu agar mahasiswa dapat menerapkan materi yang diperoleh dari perkuliahan untuk diterapkan di saat praktik lapangan, menambah pengetahuan sekaligus pengalaman mahasiswa dengan hal-hal yang tidak didapat di materi perkuliahan, mengetahui karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan non-akademik. Objek sasaran yaitu peserta didik kelas 1A di SD Negeri Bangirejo 1. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Untuk bagian ini tadi sudah disampaikan oleh Saudara Rizka. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan fisik siswa sekolah dasar. Mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Pada usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun setelah usia remaja, yaitu 12-13 tahun, anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. Usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Yang kedua, perkembangan kognitif siswa sekolah dasar, yang mencakup perubahan-perubahan dalam perkembangan pola pikir. Tahap perkembangan kognitif individu menurut Piaget melalui 4 stadium, yaitu tahap sensori motorik, usia 0-2 tahun, praoperasional, usia 2-7 tahun, operasional konkret, 7-11 tahun, dan operasional formal, 12-15 tahun. Untuk peserta didik tingkat sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Yang selanjutnya, perkembangan psikososial. Hal ini berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu. Menjelang masuk sekolah dasar, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris atau berpusat pada diri sendiri, dan dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan taman kanak-kanaknya. Untuk selanjutnya, bab 3 akan disampaikan oleh Saudara Bagus Pak Prastil. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya mengenai pembahasan bab 3 itu berkaitan dengan output produk
Dimana nanti untuk pembahasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Mbak Dia, menggunakan PowerPoint. Untuk pengantar itu nanti di bab 3 ada desain hasil asesmen yang didesain, ada asesmen profil peserta didik yang ditangani, ada modul yang dibuat sesuai dengan karakteristik peserta didik, terus ada juga output yang terjadi di lapangan. Yang kelima, hasil yang dipelajari dari ringkasan proses ini. Yang keenam, tips kepada masyarakat luas jika berhubungan dengan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada Sudarpona bab 4, mana itu memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kami, mahasiswa, dan dengan menerapkan asesmen diagnostik, mahasiswa menemukan peserta didik yang memiliki karakteristik unik. Dari pengamatan kami, mendapat siswa tersebut sangat aktif sekali, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun keaktifan ini tidak mengaruh pada hal yang positif. Anak suka menari-nari saat guru sedang menjelaskan, pindah tempat duduk, mengobrol dengan temannya, dan lain-lain. Dan setelah dikonfirmasi dengan guru kelas, benar adanya bahwa peserta didik ini sangat aktif. Selain itu, juga dijelaskan bahwa anak tersebut suka membuli temannya. Dari analisis tersebut, kami membuat sebuah pembelajaran yang dirancang dalam modul ajar. Model yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selama pembelajaran, mahasiswa juga menilai siswa dengan menggunakan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa tersebut, dan pada saat pembelajaran berakhir, mahasiswa berdiskusi dengan kelompok untuk menanggapi hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Dan untuk saran, observasi awal sangat penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, perlu untuk melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah pembelajaran, dan diperlukan kesabaran dalam mengajar serta memerlukan pendekatan yang lebih untuk mendekatkan diri kepada peserta didik. Oke, yang selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh saudara Dia. Untuk selanjutnya yaitu tentang pameran perayaan akhir perkuliahan. Pada laporan perayaan akhir perkuliahan ini berisi tentang karakteristik peserta didik, desain hasil asesmen, asesmen profil peserta didik yang ditangani, modul ajar yang dibuat, output yang di lapangan, dan hasil pembelajaran serta tips kepada masyarakat luas. Untuk slide yang kedua, itu berisi tentang identitas kelompok dan identitas sekolah. Yang pertama adalah desain hasil asesmen yang didesain. Kelompok kami menggunakan 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik yang berbentuk observasi, wawancara, dan angket. Untuk instrumennya, lembar observasi, pedoman wawancara, kuesioner. Untuk yang kedua adalah asesmen formatif dengan bentuk asesmen observasi, penilaian sikap, tes kinerja. Instrumen yang kita gunakan adalah lembar observasi, pedoman pengamatan sikap, dan lembar kinerja. Untuk yang terakhir adalah asesmen sumatif. Bentuk asesmen yang kita gunakan adalah tes tertulis dengan instrumen pilihan tinggi. Untuk yang kedua adalah hasil asesmen profil siswa yang ditangani. Profil siswa tersebut bernama A, kelas 1, bersekolah di SD Negeri Bangirejo 1, dengan karakteristik peserta didik yang suka bergerak, duduk, berlari, dan melakukan kegiatan yang berulang-ulang.
Pemusatan perhatian yang masih terbatas, selalu tertarik pada hal baru, kemampuan berpikir masih terbatas, ceria, terbuka, suka membuli, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Modul ajar yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran. Di sini kami mengambil mata pelajaran matematika dengan topik berat benda, materi topik membandingkan berat benda. Untuk capaian pembelajaran, mengenal dan menentukan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Tujuan pembelajaran, peserta didik mengidentifikasi ukuran berat benda. Peserta didik membandingkan lebih dari 2 objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari. Model pembelajaran yang kami gunakan adalah problem-based learning. Yang pertama, penggunaan model ini dapat memberikan pemahaman bermakna. Siswa dapat berbaur dengan siswa lain. Pemberian pembelajaran yang berbasis masalah menjadikan siswa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan siswa dan mendorong partisipasi untuk siswa belajar. Dalam langkah-langkah problem-based learning, kami memasukkan sintaknya. Yang tahap pertama adalah orientasi peserta didik. Yang pertama, guru menampilkan gambar anak membawa barang, tangan kanan membawa botol, dan tangan kiri membawa 2 buah buku. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian, peserta didik melakukan tanya jawab kepada guru melalui pertanyaan pemantik. Yang selanjutnya adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru bagaimana mengetahui berat dan ringan. Guru menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar, dan peserta didik diminta untuk menyebutkan manakah benda berat dan manakah benda ringan. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Peserta didik memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh guru tentang membandingkan benda. Yang selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tentang materi yang disampaikan. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru membagikan 3 benda dan LKPD kepada setiap kelompok. Peserta didik bersama kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Untuk tahap yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok membacakan dan menunjukkan hasil karyanya secara bergantian, dan kelompok lain memperhatikan dan dipersilakan untuk menanggapi hasil presentasi kelompok tersebut. Guru memberikan perbaikan untuk LKPD yang masih kurang dan memberikan apresiasi untuk LKPD peserta didik yang sudah bagus. Untuk tahap yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah semua kelompok maju, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Peserta didik membangun pengetahuan mengenai penerapan membandingkan benda. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk yang keempat adalah output yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pembelajaran yang pertama adalah pada saat pembelajaran, peserta didik terlibat aktif sendiri, menari, bertepuk tangan, berbicara dengan teman di belakangnya. Yang dilakukan oleh mahasiswa adalah yang pertama mengingatkan peserta didik untuk tetap tenang, yang kedua memberikan ice breaking berupa tepuk ayam, tepuk sate, dan lagu atau gerak. Yang kedua adalah peserta didik tidak mau menatap guru pada saat diingatkan. Yang dilakukan guru adalah meminta peserta didik untuk menatap guru saat diajak berbicara. Untuk yang ketiga adalah peserta didik dapat berbaur dengan temannya dan mau berpartisipasi dalam kelompok. Yang dilakukan oleh guru adalah membentuk peserta didik dalam bentuk kelompok, memberikan kegiatan yang berbeda antar kelompok. Untuk yang keempat adalah peserta didik tidak menunjukkan sikap membuli dan berkata kasar seperti biasanya. Yang dilakukan oleh mahasiswa adalah pada permasalahan ini guru melakukan perjanjian di awal pembelajaran tentang kesepakatan kelas.
Hasil yang didapat setelah mempelajari adalah yang pertama, peserta didik bisa lebih tenang saat proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sangat senang melakukan ice breaking. Yang ketiga, guru menyuruh peserta didik untuk menatap guru jika diajak berbicara. Peserta didik tetap menunduk dan sesekali menatap tetapi tidak berani untuk menatap secara lama. Yang keempat, kegiatan kelompok, yaitu peserta didik dapat berbaur dan berteman baik dengan teman-temannya. Yang kelima, memberikan kegiatan yang berbeda antar kelompok dan membuat peserta didik aktif berpartisipasi dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah sikap membuli yang biasa dilakukan oleh peserta didik pada pembelajaran tidak nampak. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena pemberian kesepakatan pada awal pembelajaran yang menyebabkan peserta didik merasa bahwa guru sudah memperingatkan di awal dan takut jika melanggar kesepakatan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Anissa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dia. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini yaitu pelajaran yang didapat oleh mahasiswa. Yang pertama, tindakan yang diberikan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu kali praktek saja. Yang kedua, model yang digunakan dapat berpengaruh terhadap perubahan peserta didik, walaupun perubahan tidak begitu besar. Yang ketiga, melakukan observasi pada awal pembelajaran sangat diperlukan oleh pengajar karena dapat mengetahui karakteristik peserta didik dan permasalahan yang diberi ke peserta didik. Yang keempat, pemilihan penggunaan model dan metode sangat penting dan berpengaruh pada proses pembelajaran. Merubah karakteristik dan perilaku peserta didik tidak bisa dilakukan hanya satu kali, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yang keenam, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Pada permasalahan yang pertama yaitu anak yang terlalu aktif bergerak. Tips yang dapat diberikan yang pertama, mengingatkan anak. Yang kedua, memberikan ice breaking. Yang ketiga, menyalurkan gerak anak pada kegiatan seperti menggunting, origami, menggambar, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan media yang mengajak anak belajar sambil bermain. Yang kelima, membuat kegiatan pembelajaran yang menyalurkan energi. Yang keenam, memberi apresiasi. Yang ketujuh, memberikan bimbingan. Lalu pada permasalahan yang kedua yaitu anak suka membuli. Tips yang pertama yaitu mengingatkan anak dengan halus atau secara nonverbal. Yang kedua, tekankan perilaku yang baik. Yang ketiga, tekankan kesadaran di antara anak-anak. Yang keempat, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, membuat kesepakatan pada awal pembelajaran. Lalu masalah yang terakhir yaitu anak yang tidak fokus pada pembicara. Tips pertama yaitu meminta anak untuk menatap lawan bicara pada saat diajak berbicara. Lalu yang kedua, melatih anak untuk lebih percaya diri saat berbicara kepada orang lain. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman untuk berbicara. Yang kelima, melatih anak untuk bertanggung jawab. Sekian PPT yang kami berikan. Dilanjutkan yaitu produk pameran. Produk pameran disajikan dalam bentuk video yang berisi tentang tips dan trik dalam menangani peserta didik yang hiperaktif. Berikut videonya akan saya paparkan. Hai sahabat PPG Prajabatan yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit cerita pengalaman kami dalam memahami karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Di video ini, kami akan mengangkat sebuah fenomena yang kami temui saat melaksanakan kegiatan PPL 1 di salah satu SD negeri yang ada di Yogyakarta. Sebagai seorang calon pendidik, tentunya kalian sangat paham akan pentingnya mempelajari karakteristik seorang peserta didik. Nah,
Kali ini tidak hanya tentang karakteristiknya saja nih, tapi kami juga akan memberikan beberapa tips and tricks tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait karakteristik peserta didik di kelas. Dari hasil observasi dan juga wawancara kepada guru kelas 1A, ada salah satu peserta didik di kelas tersebut yang menarik perhatian kami. Hal yang membuat kami tertarik adalah tentang karakteristik yang dimilikinya. Sekilas, ia terlihat seperti seorang anak yang ceria dan terbuka. Seperti kebanyakan anak seusianya, ia juga selalu tertarik akan berbagai hal yang baru ia temui atau ia alami. Namun, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik tersebut terlihat selalu aktif bergerak, bermain-main, bahkan berlari-larian di dalam kelas. Hal itu dilakukan berulang-ulang selama proses pembelajaran. Saat diajak komunikasi, peserta didik tersebut tidak fokus pada pembicara. Ia masih mengalami keterbatasan dalam memusatkan perhatian serta kemampuan berpikirnya. Menghadapi peserta didik dengan karakteristik tersebut, kami punya beberapa tips and tricks buat para calon guru yang hebat. Untuk mengatasi peserta didik yang aktif bergerak ketika di kelas, guru dapat 1. Mengingatkan anak untuk selalu tenang ketika waktunya belajar. 2. Menggunakan media yang mengajak anak belajar sambil bermain. 3. Menyalurkan gerak anak pada kegiatan seperti menggunting, origami, menggambar, dan lain-lain. 4. Memberikan apresiasi kepada anak. 5. Memberikan ice breaking di sela-sela kegiatan. Membuat kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan energi. Demikianlah paparan terkait karakteristik peserta didik yang pernah kami temui selama kegiatan PPL 1, serta beberapa tips and tricks dari kami untuk mengatasi karakteristik tersebut. Semoga video ini dapat memberi manfaat serta ilmu bagi sahabat PPG dan juga guru-guru hebat di Indonesia. Sampai jumpa! Itulah produk pameran yang kelompok kami buat. Video ini dapat dilihat di Instagram. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.